Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma asrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma asrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma irfa'il ghummata 'an hadhihi al-ummah. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة بجاه سيد المرسلين الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. أما بعد. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Di pagi yang cerah, yang sedikit mendung tetapi tetap cerah, yang akan menjadikan hati kita insya Allah juga ya, tetap cerah dengan cahaya keimanan, cahaya keislaman, cahaya tawakal, cahaya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah musibah yang telah melanda dunia pada saat ini. Alhamdulillah, nikmat keimanan adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu hadis yang sebelumnya telah kita mulai, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita keafiatan, kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan kajian ini, yaitu kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumatil Baiquniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Al-Faqir untuk mensyarahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara membahas tentang hadis al-marfu' dan hadis al-maqtu'. Hadis al-marfu' adalah hadis yang diidhafahkan oleh tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis marfu' adalah hadis yang diidhafahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah berbicara tentang hadis al-maqtu', yaitu hadis yang diucapkan oleh tabi'in atau ucapan perbuatan dari tabi'in itu sendiri. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bait yang ke-9 dari Manzumah Al-Baiquniyah, yaitu qaulun nazim rahimahullahu ta'ala, wal musnadu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Wal musnadu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang hadis al-musnad. Tadi An-Nazim mengatakan wal musnadu, dan al-musnad ataupun hadis musnad adalah al-muttasilul isnadi, yaitu hadis yang isnadnya bersambung. Min rawihi, dari perawinya, dari periwayatnya,
dari naratornya hatta al-Mustafa, bersambung sanadnya hingga sampai kepada al-Mustafa, sang insan pilihan, baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin dan tidak terputus, sanadnya tidak terputus. Baik. Jadi pada pembahasan kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang hadis musnad. Ya. Sebelum kita masuk pada syarah secara perinci, kita terlebih dahulu mungkin akan membahas tentang kata lafaz musnad. Al-musnad fil lughah itu diambil dari kata as-sanad. Ya. As-sanad adalah akar kata dari al-musnad. Dan sanad di dalam lughah itu bermakna martafa'a minal ardi fi qublil jabali awil wadi, yaitu bagian yang tinggi, ya, ataupun di tanah yang agak tinggi yang berada di hadapan gunung atau lembah, ya. Jadi ada gunungan tinggi, itu dinamakan as-sanad. Artinya ada bagian yang tinggi dari permukaan bumi yang ada di fi qublil jabal au al-wadi, di depan gunung atau di lembah. Baik. Jamaknya adalah asnad, ya, asnad. Maka sanad adalah bagian yang tinggi dari tanah. Baik. Lalu apa hubungannya dengan istilah di dalam ilmu hadis? Baik. Asnad al-hadis fi'il rubai, asnada yusnidu, rafa'ahu ila qailihi. Asnad al-hadis ay rafa'ahu ila qailihi, bahwa orang yang mengisnadkan hadis adalah orang yang mengangkatnya kepada sumbernya, kepada orang yang sumber dari hadis tersebut ataupun ucapan tersebut. Jadi seakan-akan rafa itu kan artinya mengangkat. Jadi seakan-akan kalau kita gambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu martabat nubuwah kenabian itu adalah martabat yang tertinggi, ya, ada di atas, ya. Nah, maka merafa hadis itu artinya kita angkat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis itu turun kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga hari kita, hingga para perawi yang ada pada hari ini. Nah, maka perawi itu akan mengangkat hadis ini, yaitu menyandarkannya kepada orang yang sebelumnya, yaitu orang yang lebih atas kepadanya, hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini akan terlihat hubungan antara makna lugawi dan makna istilahi. Makna lugawi tadi itu adalah sesuatu yang bagian yang tinggi dari tanah ataupun dataran yang agak tinggi. Baik. Kemudian ada yang perlu kita ketahui juga tentang istilah. Tadi kalau sanad di dalam bahasa adalah martafa'a minal ard, sementara sanad di dalam istilah, ya, di dalam istilah ilmu hadis khususnya adalah at-tariqul muwassilu ilal matni atau at-tariqul muwassilatu ilal matni. Tariq itu yudzakkar wa yu'annas, boleh ditadzkir dan boleh ditaknis, seperti as-sabil, yudzakkaru wa yu'annas. Jadi sanad adalah at-tariq, jalan, al-muwassilah, yang mengantarkan, yang menyampaikan kepada matan. Matan itu adalah akhir dari sanad tersebut, ya, inti daripada sanad tersebut, ya, ujung dari sanad tersebut dinamakan matan, ya. Baik. Maka as-sanad adalah di dalam ilmu hadis adalah at-tariqu al-muwassilu atau al-muwassilatu ila al-matni, jalan yang mengantarkan, menyampaikan kepada
matan. Jalan at-tariq ini ataupun sanad ini tidak lain melainkan rijalul hadis. Rijal, para ulama yang menyampaikan hadis tersebut. Ya, atau di dalam yang lebih sederhana lagi bahwa sanad itu adalah guru. Ya, karena ilmu kita dapatkan dari guru, hadis kita dapatkan dari guru, guru mendapatkan dari gurunya sampai kepada sahabat dan kemudian berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sanad ini adalah rijalul hadis. Rijal hadis, rijal yang ada di dalam rantai ya, sanad tersebut dinamakan sanad ya. Maaf. Baik. Kenapa dikatakan mereka rijalul hadis ini dikatakan sebagai sanad? Wasummu bidzalika li'annahum yusnidunal hadis ila masdarihi. Mereka dikatakan sanad karena mereka yusnid, yarfa, ya, atau mereka menyandarkan hadis kepada sumbernya. Ya, sumbernya yaitu dia mendengar dari gurunya, kemudian dari gurunya terus hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perbedaan antara sanad dengan isnad? Sanad itu tadi kita katakan adalah jalan yang mengantarkan kepada matan. Sementara isnad adalah al-ikhbaru an tariqil matn, yaitu menceritakan tentang jalan kepada matan tersebut. Ya, yakni fulanun asnadal hadis, ay dzakara isnadal hadis, ay dzakara sanadal hadis. Ya. Maka al-isnad itu adalah al-ikhbar, mengkhabarkan, mengabarkan, menceritakan tentang jalan hadis tersebut. Ya. Tetapi kemudian ahli hadis menggunakan sanad dan isnad itu untuk makna yang sama. Isnadu hadzal hadis sahih, artinya sanaduhu sahih. Ya, walaupun mungkin secara khusus bahwa isnad itu adalah al-ikhbar yang menceritakan tentang jalan hadis tersebut. Nah, maka asnada yusnidu, fa'ilnya adalah musnid. Nah, musnid ini adalah naqilul hadis bi isnadihi. Jadi orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri, ya, itu dinamakan musnid. Jadi orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya itu dinamakan sebagai musnid. Sementara musnad adalah berarti ya hadis yang diriwayatkan dengan sanad, ya, sehingga tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai hadis musnad. Baik. Syarahnya kita akan baca kitab Bulughul al-Umniyah. Baik. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Syarah wal wa al-musnad ay wal hadisul musnadu huwa al-muttasilul isnadi ittisalan zahiran min rawihi hatta ay yantahi ilal mustafa alaihi salatu wassalam walam yabin. Jadi hadis musnad adalah hadis yang muttasilul isnad, yang isnadnya bersambung, ittisalan zahiran, ya, jadi bersambungnya ini dengan nyata, dengan jelas, ya, yaitu dengan ucapan, baik itu dengan ucapan haddatsana au haddatsani, akhbarana, sami'tu, dan ibarat-ibarat lainnya yang diiktimad oleh para ulama hadis di dalam periwayatan hadis. Nah, jadi sanadnya bersambung min rawihi, dari periwayatnya, dari naratornya, dari orang yang menyebutkan hadis itu sendiri, hatta al-mustafa,
sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yabin, ay lam yanqati. Lam yanqati ini hanya untuk menegaskan ya tentang makna bersambungnya sanad. Baik. Wal jumlatu halian, yakni walam yanqati ini adalah hal ya dari kebersambungan sanad tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya al hadits al musnad huwa mattasala isnaduhu min rawihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalan zahiran. Jadi hadis musnad sekali lagi adalah hadis yang bersambung sanadnya dari perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittisal yang zahir. Baik. Apa hukum hadis musnad ini? Wa qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Nah, jadi hadis musnad ini terkadang ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Karena musnad ini bukan sifat dari kesahihan hadis, tetapi sifat dari kebersambungan sanad. Ya, jadi sanad ini adalah kebersambungan sanad, itu adalah salah satu kriteria ataupun salah satu syarat dari hadis sahih. Ya, dan syarat hadis sahih itu bukan hanya bersambung sanad, tetapi ada syarat-syarat lain, diantaranya perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syuzuz, tidak ada keasingan di dalam riwayat, atau tidak ada illah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Nah, maka hadis musnad ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, seperti nanti akan kita jelaskan. Baik. Fayakhruju biqaidil ittisali al-munqati'u wal-mu'dalu wal-mursalu wal-mu'allaqu wal-mudallasu wa nahwuha. Nah, maka tadi dikatakan bahwa hadis musnad itu adalah hadis yang muttasilul isnad. Jadi hadis yang musnad itu harus sanadnya harus bersambung. Maka qaid ini, sifat ini itu akan mengeluarkan dari definisi al-musnad. Apa saja hadis yang dikeluarkan? Al-munqati', hadis yang sanadnya terputus. Kemudian al-mu'dal, terputus juga sebenarnya tetapi dengan sifat tertentu. Al-mursal, terputus juga dengan sifat tertentu. Al-mu'allaq, terputus juga. Al-mudallas, terputus juga. Perinciannya sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, yaitu pertama bahwa hadis yang terputus itu ada yang terputus zahir, terputus secara nyata, dan ada yang tersembunyi. Kita ulangi sedikit bahwa hadis yang terputus di awal sanadnya dihapus perawi yang pertama, maka namanya hadis al-mu'allaq. Ya, hadis al-mu'allaq. Terputus di tengah, kita lihat apakah terputusnya satu atau dua. Ya, satu tempat atau dua tempat. Baik. Jika terputus di tengah, di pertengahan sanad, artinya ada perawi yang dihapus, perawi yang gugur, maka dinamakan sebagai hadis yang munqati'. Ya, di pertengahan sanad. Kalau di awal sanad namanya al-mu'allaq. Baik. Terputus dua, kita lihat terputus dua atau di dua tempat atau dua perawi yang gugur, yang dihapus. Maka kita lihat sifatnya, apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kalau yang gugur itu dua, tidak berturut-turut, ya, terputus di sini lagi, ya, terputus di sini, kemudian di sini. Artinya ada perawi yang tidak disebutkan di sini, kemudian di sini, ya. Nah, maka itu namanya al-munqati'u, juga dinamakan hadis munqati' juga, tetapi munqati' fi mawdi'aini, terputus di dua tempat. Tapi kalau terputusnya dua berturut-turut, dua atau lebih berturut-turut, satu, dua, berturut-turut, maka ya ini ibaratkan sanad, misalnya sanad pertama, rawi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Terputus pertama, maka ini namanya mu'allaq. Ya. Terputus di tengah satu, namanya al-munqati. Terputus dua, tapi tidak berturut-turut, munqati juga. Terputus dua berturut-turut, namanya al-mu'dal. Terputus di akhir, namanya al-mursal. Sudah? Nah, maka semua ini keluar dari kategori
al-musnad. Begitu juga al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Ya, al-mudallas adalah terputus tetapi tidak nyata. Ya, seperti yang nanti akan kita sebutkan perinciannya pada pembahasan hadis mudallas. Baik. Kemudian wa yakhruju biqaidi raf'ihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mauquf wal maqtu'. Dengan qaid, dengan sifat, yaitu apa sifatnya? Raf'ihi ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini marfu, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar juga dua hadis, yaitu al-mauquf, kalau mauquf ini disandarkan kepada sahabat. Al-maqtu disandarkan kepada tabi'i, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua qaid utama, ya, yaitu ittisalus sanad, kemudian raf'uhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا التعريف هو المعتمد عند الجمهور أي في تعريف المسند. Ya, ta'rif ini adalah ta'rif yang mu'tamad menurut jumhur. Wa ilaihi dhahaba al-hakim wa jazama bihi al-hafidh Ibnu Hajar. Dan ini yang juga menurut pendapat al-Hakim dan yang dipastikan dijazam oleh Imam al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, dan ini adalah ta'rif musnad menurut jumhur ulama al-hadis. Baik, Imam al-Hakim mengatakan apa? Baik. Qala al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadits wal musnad min al-hadits an yarwiyahu al-muhaddithu an shaykhin yadhharu sama'uhu minhu li sinnin yahtamiluhu wa kadzalika sama'u shaykhihi min shaykhihi ila an yasila al-isnadu ila sahabiyyin masyhurin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya maknanya sama, ya, hanya saja redaksinya yang berbeda. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa musnad atau hadis yang musnad adalah an yarwiyahul muhaddis, seorang muhaddis meriwayatkan hadis an syaikhin, dari seorang syekh, yadharu sama'uhu minhu, yang mana dia mendengarnya, ya, mendengarnya dari gurunya. Nah, ini yang disebutkan dalam istilah tadi ittisalan zahiran. Ya, jadi bersambung kepada gurunya dengan cara yang zahir, yaitu imma dia mengatakan haddatsani, meriwayatkan kepada kami, atau aku mendengar, dan lain sebagainya. Lisinnin yahtamiluhu, ya, yaitu pada usia yang memungkinkan untuk dia mendengar dari gurunya, yaitu usia yang memungkinkan ini adalah usia tamyiz, ya. Wa kadzalika sama'u syaikh, demikian juga orang yang di atasnya, gurunya juga mendengar dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ta'rif musnad, ya, hadis musnad. Kemudian di sini sudah jelas insyaallah bahwa hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa definisi lain yang diberikan oleh para ulama, ya, untuk memperluas wawasan kita tentang hadis musnad ini. Imam Al-Khatib mentarif dengan ta'rif ataupun dengan definisi yang sedikit berbeda. Di dalam kitabnya Al-Kifayah beliau mengatakan huwa mattasala sanaduhu ila muntahahu, yaitu hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai akhirnya, sampai terakhir. Sampai terakhir ini kan umum, karena sanad ini berakhir boleh jadi kepada Rasulullah atau kepada tabi'in, atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Jadi ta'rif ini mencakup 3 hadis, yaitu marfu, mauquf, dan maqtu'. Wa aktsaru ma yusta'malu fi ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi. Tetapi memang kebanyakan musnad ini digunakan untuk hadis yang dirafa, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fihi qawluhu biqawlihi ila muntahahu. Ya, maka di dalam definisi Al-Khatib yang mengatakan bahwa musnad ini adalah hadis yang isnadnya berakhir, isnadnya bersambung sampai kepada akhirnya. Artinya
ta'rif ini akan memasukkan hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Nah, maka ta'rif al-musnad menurut Al-Khatib ini mencakup al-maqtu, al-mauquf dan al-marfu'. Tetapi ta'rif ini bukan ta'rif yang disepakati oleh ulama hadis, ya, bahkan tidak diiktimad. Baik. Kemudian Ibnu Abdul Barr juga di dalam kitab Tamhidnya memberikan definisi yang berbeda. Beliau mengatakan huwa kullu ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Nah, jadi hadis musnad adalah khusus hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttasilan kana au munqati'an. Baik hadis tersebut bersambung sanadnya atau terputus. Maka ini lebih umum lagi. Ya. Ini lebih umum. Sebab apa? Akan mencakup hadis yang muttasil, hadis yang maqtu, hadis yang marfu dan hadis yang mauquf. Baik itu yang bersambung sanadnya atau yang terputus sanadnya. Baik, fahuwa ala hadza muradifun lil marfu'. Ya. Beliau menyebutkan kamalikin 'an az-Zuhri 'an Ibni Abbas. Fa inna az-Zuhri lam yasma' min Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti hadis Malik yang diriwayatkan dari Imam Zuhri dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau mengatakan fa inna az-Zuhri lam yasma' min Ibni Abbas. Tetapi hadis ini masuk di dalam hadis musnad. Ya. Ya. Fahuwa ala hadha muradifun lil marfu'. Maka ta'rif Ibnu Abdul Barr ini sama dengan ta'rif ataupun pengertian hadis marfu, karena hadis marfu itu adalah semua hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sanadnya bersambung atau tidak. Nah, maka dari sini kita dapat membedakan dengan jelas mata definisi hadis musnad yang mu'tamad, ya, dan beberapa definisi ataupun ta'rif lain yang diberikan oleh para ulama. Ya, di mana hadis musnad ini ada dua syarat utama, yaitu sanadnya bersambung, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukat ba'da dzikrihi lil aqwal fi dzalika walladhi yadhharu li bil istiqra'i min kalami a'immatil hadithi wa tasarrufihim anna al-musnada 'indahum ma adafahu man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi bisanadin zahiruhu al-ittisal. Setelah menyebutkan pendapat-pendapat ta'rif beberapa ta'rif tentang hadis musnad, kemudian Imam Hajar menyebutkan bahwa setelah meneliti, saya melihat bahwa hadis musnad menurut para ulama hadis adalah hadis yang diidhofahkan oleh orang yang mendengarnya, ya. Man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat itu merofa hadis tersebut kepada Rasulullah, kemudian orang yang mendengar dari sahabat merofaknya terus, ya, hingga kepada perawi yang terakhir, ya, atau perawi yang pertama ataupun perawi yang terakhir menyandarkannya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari bait yang ke-9 tentang hadis musnad, yaitu al-musnadu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yabin. Baik, kemudian bait yang ke-10 al-hadis al-muttasil. Baik, hadis muttasil, al-muttasil artinya yang bersambung. Ya, memang kalau kita lihat dari makna lughawi ini secara tidak langsung juga akan maknanya sama dengan musnad, tetapi di dalam istilah itu ada perbedaan antara musnad dan muttasil. Qala an-Nazim rahimahullahu taala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Qala an-Nazimu wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Wa ma ay
al-hadisul ladzi bisababi sam'i ay sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu yattasilu isnaduhu. Yaitu hadis yang dengan sama dengan mendengarnya perawi, apa yang didengar hadis, ya, di mana perawi mendengar hadis ini dari gurunya, gurunya dari gurunya, maka itu artinya sanad hadis ini bersambung lil Mustafa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa al haditsul muttasil, maka itu yang dinamakan sebagai hadis yang muttasil. Secara zahir memang kalau kita melihat ta'rif ini itu hampir sama dengan al-musnad. Karena musnad tadi adalah al-muttasilu isnadihi. Nah, tetapi di sini ada perbedaan sedikit, yaitu apa? Bisam'in, yaitu dengan mendengar. Ya, dengan mendengar. Ya, kemudian lil Mustafa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fal haditsul muttasilu huwa mattasala isnaduhu. Maka hadis yang muttasil adalah hadis yang mattasala isnaduhu, hadis yang sanadnya bersambung. Bisama'i kulli rawin min ruwatihi. Dengan apa dia bersambung? Dengan setiap perawi mendengar hadis tersebut dari orang yang ada di atasnya atau orang yang sebelumnya, yaitu dari gurunya, dari syekhnya. Min awwalihi ila muntahahu, dari awal sanad hingga akhir sanad. Marfu'an kana au mauqufan, baik itu hadis yang bersambung sanadnya ini marfu atau mauquf. Nah, ini definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnul Mulaqqin. Ya, yang kemudian ini yang selalu disebut-sebut oleh para ulama. Nah, maka di sini kita melihat ada qaid tambahan, yaitu apa? Marfu'an kana au mauqufan, baik hadis itu marfu atau mauquf. Baik, qala Ibnul Mulaqqin wa yusamma mausulan wa kadzalika muttasilan. Nah, hadis muttasil ini dinamakan juga mausul. Hadzal hadis mausul, ay hadzal hadis muttasil. Jadi mausul dan muttasil itu sama, ya. Kemudian dinamakan juga muttasil dengan hamzah. Nah, ini lughah Quraisyah, ya, kaum Quraisy. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukat wa yuqalu lahu al-mu'tasilu bil fakki wal hamzah. Ya, mausul. Jadi ada 3 nama: mausul, muttasil, mu'tasil, ya, bil fakki wal hamzi. Wahia ibaratu Syafi'i fil ummi fi mawadhi. Itu mu'tasil ini sering digunakan oleh Imam Syafi'i di dalam beberapa tempat di kitab al-um. Baik. Wa yadullu qawluhu aw mauqufan. Tadi di dalam definisi kedua di dalam syarah kita sebutkan bahwa muttasil ini ada yang mauquf dan ada yang marfu'. Ya, ada yang marfu' atau ada yang mauquf. Nah, qawluhu, ya, qaulul mu'arrif aw mauqufan ini menunjukkan anna qaulan nazim lil Mustafa. Tadi an-nazim mengatakan apa di dalam ta'rifnya? Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa. Nah, maka Imam Al-Zarqani, ya, ketika mensyarah di dalam syarah terhadap Manzumah Baiquniyah ini mengisyaratkan bahwa kata lil Mustafa ini sebenarnya bukan qaid, ya, bukan qaid. Kenapa? Karena hadis muttasil itu mencakup marfu dan mauquf. Nah, maka yushbihu an yakun, bahwa mungkin penyebutan lil Mustafa di dalam Manzumah Baiquniyah ini adalah tagliban. Ai andal muttasil ghaliban yattasilu isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terkadang berakhir kepada sahabat sehingga dinamakan al-mauquf. Wallahu ta'ala alam. Artinya bahwa al-muttasil ini mencakup hadis marfu, dan hadis mauquf. Ya.
Nah, maka fayakhruju biqaidil ittisal, maka di sini ada qaid di dalam ta'rif, yaitu al-ittisal, bahwa sanadnya bersambung. Maka keluar dari definisi ini, keluar dari ta'rif ini, hadis al-mursal. Kenapa? Terputus sanadnya di akhir setelah tabi'i. Al-munqati, terputus sanadnya di pertengahan seperti yang tadi kita jelaskan. Al-mu'dal, terputus dua berturut-turut. Al-mu'allaq, terputus di awal sanad. Al-mudallas, terputus secara tersembunyi. Qabla tabayyuni sama'ihi, hadis mudallas, hadis seorang mudallis itu juga dihukum sebagai hadis yang terputus jika belum terbukti dia mendengar hadis tersebut dari gurunya. Dan juga keluar dari definisi ini al-mursal al-khafi. Ya. Al-mursal al-khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang hidup sezaman dengan sang guru tetapi tidak pernah bertemu, dan ia mengesankan seolah-olah dia mendengar hadis tersebut. Nah, maka ini oleh Imam Ibnu Hajar dinamakan sebagai al-mursal al-khafi, walaupun ulama-ulama terdahulu itu tidak membedakan antara tadlis dan al-mursal al-khafi. Karena perbedaan antara tadlis dan irsal khafi adalah bahwa tadlis itu seorang perawi meriwayatkan dari orang yang pernah ia jumpai, pernah bertemu dengannya, ya, tetapi hadis yang dia riwayatkan itu tidak didengar. Ya, dia menyandarkan riwayat kepada seorang syekh, tetapi riwayat yang dia sandarkan ini tidak pernah didengar dari syekh tersebut. Muhiman annahu sami'ahu, dan ia mengesankan kepada orang yang mendengarnya seolah-olah dia pernah mendengar hadis tersebut, tapi dia tidak menyatakan aku mendengar, ya. Dan dia mengatakan an fulan, dari fulan, ya. Dia tidak mengatakan sami'tu au haddatsana dan lain sebagainya, ya, tetapi dia mengatakan an fulan, ya. Maka mudallas ini adalah hadis yang diriwayatkan dari orang yang, ya, pernah ia jumpai, tetapi hadis itu tidak pernah ia dengar. Sementara irsal khafi, mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari orang yang tidak pernah ia temui, ya, yang sezaman dengannya, yang hidup satu masa, ya, bahkan mungkin satu tempat, ya, atau berbeda tempat tetapi satu zaman, dan tidak pernah bertemu, ya. Jadi mudallas itu pernah bertemu tapi tidak pernah mendengar. Mursal khafi, ya, sezaman tapi tidak pernah bertemu. Nah, ini perbedaan ini adalah inisiatif dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nukhbatul Fikr. Kemudian wa yakhruju biqaidil ittisal bis sama', bersambungnya qaid yang sifat di dalam definisi tersebut disebutkan wa ma bisam'i kulli rawin, ay bisama'i kulli rawin. Jadi ittisalnya itu dengan sama, dengan mendengar. Maka akan keluar dari definisi ini, dari pengertian ini, hadis yang bersambung tetapi bukan dengan sama, melainkan dengan ijazah. Kan yaqul ajazani fulanun, fulan mengijazahkan kepadaku hadis ini. Nah, hadis ini, ya, riwayatnya dikatakan sebagai bersambung juga, tetapi bersambungnya bukan dengan sama. Jadi seakan-akan muttasil di sini ada lebih khusus lagi, yaitu ittisal bis sama. Ajazani fulanun fala yusamma muttasilan. Nah, maka ini menurut Imam Inda Ibnu Shalah wa ghairihi. Menurut Imam Ibnu Shalah dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dengan ijazah tidak masuk di dalam kategori hadis muttasil. Ya, hadis muttasil secara istilah, ya. Khilafan libni Jamaah. Ya, walaupun berbeda dengan Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah mengatakan itu dinamakan sebagai hadis muttasil juga. Sebab apa? Sebab sanadnya bersambung. Ya, kama dzakarahu Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Tadrib Ar-Rawi, ya, wa kama fi Hashiyati Al-Abyari. Baik. Jadi apa perbedaan antara muttasil dan musnad? Nah, tadi kita katakan bahwa musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara muttasil adalah hadis yang bersambung sanadnya, ya,
baik itu kepada Rasulullah SAW atau kepada para sahabat. Artinya muttasil ini mencakup hadis marfu dan hadis mauquf, ya, atau bahkan juga maqtu jika semuanya bersambung sampai kepada akhirnya. Sementara hadis musnad itu khusus hadis yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, maka perbedaan antara muttasil dan musnad, ya, adalah annal musnada akhassu minal muttasil, bahwa musnad itu lebih khusus dari muttasil. Kenapa? Fa kullu musnadin muttasilun, sebab setiap hadis musnad itu muttasil, tapi tidak setiap muttasil itu musnad. Kenapa? Karena musnad ini mencakup muttasil ini mencakup dua, yaitu ada yang marfu, ada yang mauquf. Sementara musnad itu hanya marfu saja, ya. Muttasil itu mencakup marfu dan mauquf. Sementara musnad itu hanya mencakup hadis marfu saja. Artinya musnad ini lebih khusus dari muttasil. Lal akas, dan tidak semua yang muttasil itu musnad. Kenapa? Karena ada yang muttasil marfu dan ada yang muttasil mauquf. Wallahu a'lam. Baik. Hukmu al-muttasil. Apa hukum hadis muttasil? Al-muttasilu kal-musnad, ay min haitsul hukm. Min haitsu al-hukmu. Jadi muttasil itu di dalam hukum, ya, hukumnya sama dengan hadis musnad. Artinya apa? Faqad yakunu sahihan au hasanan au dha'ifan. Terkadang hadis musnad, hadis muttasil ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bihasab istifaihi syuruta al-qabuli al-mutaqaddimi dzikruha fi sahihi wal hasani aw adamihi. Jadi ya tergantung sejauh mana ia memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan hadis sahih dan hadis hasan. Jika hadis muttasil ini memenuhi 5 syarat, 5 kriteria hadis sahih, ya maka termasuk di dalam hadis sahih. Ya, jika perawinya dhabit tetapi dhabitnya itu tidak sempurna, ya maka turun derajatnya menjadi hasan. Perawinya tidak dhabit sama sekali, ya maka hadisnya muttasil tetapi dhaif. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ikhwatil a'izza, akramakumullah wa azzakumullah wa hafizakumullah min kulli makruh. Demikian untuk pertemuan ini kita membahas 2 hadis saja, 2 bait, ya, yaitu al-hadis al-musnad pada bait yang ke-9 dan hadis al-muttasil pada bait yang ke-10, yaitu qaulun nazim wal musnadu al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin wal muttasilu, ya, dan yang ke-10 wama bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.